Ini mungkin satu-satunya pertarungan terbesar yang tidak pernah dimaksudkan untuk terjadi. Dua nama yang seharusnya menentukan satu era, Anthony Joshua dan Tyson Fury. Bertahun-tahun kita menunggu, kontrak hampir jadi, tanggal hampir diumumkan, tapi selalu gagal di detik terakhir. Dan sekarang, saat keduanya tidak lagi di puncak, kita akhirnya dipaksa untuk bertanya, apakah ini benar-benar soal waktu? Atau sejak awal pertarungan ini memang tidak pernah diinginkan terjadi? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Dua nama terbesar dalam satu generasi, Anthony Joshua dan Tyson Fury, tidak pernah bertemu. Dan sekarang kita berada di titik yang lebih aneh lagi, ketika keduanya tidak lagi memegang tahta. Jadi pertanyaannya berubah. Ini bukan lagi kenapa belum terjadi, tapi apakah kita sudah terlambat? Joshua dulu adalah jawaban, wajah baru heavyweight, harapan Inggris, mesin kemenangan. Dia dibangun dengan sempurna, semua terstruktur, lawan dipilih progresif, momentum dijaga, citra dijaga bersih. Dan selama itu berjalan, dia terlihat seperti masa depan. Tapi Tinju tidak peduli pada narasi. Satu kekalahan bisa membuka semuanya. Dan sejak saat itu, Joshua berubah. Lebih hati-hati atau lebih ragu. Dia masih kuat, masih berbahaya, tapi tidak lagi tersentuh. Dan sekarang, apakah dia masih petinju yang sama yang dulu kita bayangkan melawan Fury? Fury adalah kebalikan dari Joshua. Dia tidak dibentuk. Dia terbentuk dari kekacauan. Dia pernah di puncak, lalu hilang, lalu kemudian kembali. Dan saat dia kembali, dia bukan hanya petinju, dia adalah fenomena. Fury menang bukan hanya dengan pukulan, tapi dengan pikiran, dengan ritme, dengan tekanan mental. Tapi sekarang dia juga tidak lagi memegang semua kendali. Dan ini penting. Apakah Fury masih versi terbaiknya? Atau kita sudah melihat puncaknya? Inilah realita yang tidak ingin kita akui. Pertarungan ini mungkin kehilangan momen terbaiknya. Dulu, ini adalah pertarungan untuk menyatukan segalanya. Sekarang, ini adalah pertarungan untuk menjawab pertanyaan. Siapa yang tersisa lebih baik? Bukan lagi siapa raja sebenarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kelas heavyweight berubah drastis. Tidak ada satu nama yang benar-benar berkuasa lama. Tahta berpindah, sabuk berpindah, cerita berubah. Dan dalam kekacauan ini, pertarungan terbesar tidak pernah menjadi pusat. Apakah ini kebetulan? Atau memang lebih menguntungkan seperti ini? Sekarang kita bicara jujur. Tinju adalah bisnis, dan bisnis tidak suka risiko yang tidak perlu. Selama ada banyak nama besar, banyak pertarungan, banyak uang, banyak cerita, tapi satu pertarungan besar bisa mengakhiri banyak hal. Satu kalah, satu turun. Jadi kenapa harus terburu-buru? Ada kemungkinan bahwa pertarungan ini selalu terlalu berisiko untuk diwujudkan. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena terlalu banyak yang bisa hilang. Sekarang kita harus jujur pada diri kita sendiri. Ini bukan lagi pertarungan masa depan. Ini adalah pertarungan yang tertinggal di masa lalu. Dan kalau itu akhirnya terjadi, apakah itu masih berarti sama? Atau kita hanya sedang menyaksikan sebuah jawaban yang datang terlalu terlambat? Komen di bawah, masih layak atau sudah terlambat? Dan satu lagi, menurut kalian, siapa yang paling diuntungkan jika pertarungan ini tidak pernah terjadi?